Halo everyone. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ya. Nyalain loncengnya supaya tahu kalau ada video baru dari kita. Hai, balik lagi di Outcome Channel. Kali ini di program Old Talks. Jadi tempat kita ngobrolin hal yang sering banget kejadian di kehidupan sehari-hari, tapi jarang banget dibahas nih. Jadi hari ini gue mau bahas sesuatu yang sering banget jadi bahan debat, bahan curhat, bahkan bahan bercandaan di tongkrongan dan di grup WhatsApp. Tema hari ini adalah kenapa perempuan itu pengen banget pasangannya berubah dari segi penampilan. Kenapa laki-laki itu malah cenderung malas banget berubah penampilannya. Ini bukan tentang salah siap, benar atau salahnya, tapi lebih ke kenapa ini bisa terjadi dan bisa nggak sih kita saling ngerti. Kenapa perempuan ingin laki-lakinya berubah dari penampilan? Coba sekarang lo perhatiin deh. Sering banget kan kita dengar cewek kita bilang, atau cewek yang udah punya pasangan, dari pihak ceweknya ya, aku sayang dia kok, cuma aku pengen dia lebih rapih aja, dia tuh orangnya baik, cuma ya masa gayanya gitu-gitu terus sih. Nah, kenapa si perempuan sering banget berharap laki-lakinya merubah penampilan, apalagi dalam gaya hidupnya? Yang pertama, mereka itu terkadang punya naluri perawat atau penjaga. Banyak perempuan secara psikologis punya naluri perawat atau penjaga. Maksudnya apa? Mereka punya kecenderungan ingin memperbaiki, merawat, dan mengarahkan. Jadi ketika mereka melihat pasangannya punya potensi tapi gayanya nggak nyampe, mereka merasa kayak, aduh sayang banget deh, ini orang bisa lebih kelihatan lebih rapi, lebih keren, dan lebih enak aja dilihat ya. Yang kedua, dia punya representasi sosial. Cewek kadang juga mikir kayak gini, kalau gue udah effort, dandan, terus make up, terus pakai outfit kece, masa pasangan gue tampil kayak baru bangun tidur? Ada rasa malu atau nggak enak kalau tampil bareng dengan gaya yang jomplang. Bukan karena mereka matre atau superficial, tapi karena ada tekanan sosial juga. Orang melihat pasangan tuh kayak dianggapnya sebagai satu paket lah. Yang kedua, dia punya tanda-tanda emosional. Tanda-tanda emosionalnya ini kayaknya dia udah lama dipendam terus akhirnya diungkapkan. Kadang keinginan perempuan untuk mengubah bukan karena mereka nggak nerima, tapi justru karena mereka sayang. Merasa kalau dia berubah sedikit, dia bisa jadi versi terbaik dirinya. Tapi apa yang sering kejadian? Perempuan mikir mereka bisa membantu, tapi laki-laki ngerasa kayak dikritik. Padahal niatnya mereka itu bukan untuk menyerang, tapi tentang kepedulian. Yang keempat, karena harapan dia menjadi relasi jangka panjang. Cewek kadang mikirnya ke depan. Kalau dia udah mikir serius untuk hubungannya, dia udah mulai kayak ngebayangin nih gimana nantinya kalau dia punya anak bareng, gimana dia sebagai ayahnya, gimana kalau dia presentasi di depan keluarganya. Dari situlah muncul dorongan buat ngajak pasangannya naik level. Nah,
Kenapa laki-laki tuh paling males disuruh untuk mengubah gayanya? Sekarang kita beralih ke sisi yang laki-lakinya. Kenapa sih laki-laki emang cenderung males banget buat ubah gaya? Bahkan kadang kalau dikritik soal penampilan, kita sebagai laki-laki itu memang langsung defensif. Buat laki-laki, gaya adalah yang pertama. Gaya adalah zona nyaman mereka. Buat banyak cowok, gaya tuh mungkin bukan prioritas lah. Yang penting nyaman. Kalau dari dulu pakai kaos hitam plus jeans, udah oke, ngapain diubah? Ada rasa kayak, gue udah fine kok, ngapain lu ribet? Yang kedua, tidak terbiasa dengan kritik personal. Banyak cowok tumbuh di lingkungan yang nggak ngasih kritik soal penampilan. Jadi, ketika pasangan lu mulai mengasih saran, otaknya langsung terjemahin itu sebagai lu nggak nerima gua apa adanya. Padahal itu bukan penolakan, coy. Itu bentuk perhatian. Tapi karena nggak terbiasa, respon awalnya ya pasti kita sebagai pria adalah defensif. Yang ketiga, takut kehilangan identitas. Ada juga yang ngerasa kayak gini, kalau gue udah ngubah gaya demi pasangan, berarti gue nggak jadi diri gue sendiri dong. Itu valid. Tapi kadang mereka lupa nih, berubah bukan berarti mengkhianati diri sendiri, tapi adaptasi. Dan adaptasi itu bukan kelemahan. 4. Minim apresiasi saat berubah. Nah, ini nih. Kadang cowok tuh udah mulai berubah dikit, misalnya coba pakai kemeja, ganti parfum, tapi nggak ada yang ngasih timbal balik atau feedback. Buat cowok, validasi itu penting. Ini yang udah punya pasangan nih, cowok tuh penting banget ada validasinya. Tapi karena nggak dapet feedback positif, mereka mikir, ngapain gue berubah, nggak dihargain juga. Nah, itu yang paling pentingnya. Oke, jadi kita udah ngeliat nih dari dua sisi. Perempuan ingin pasangan berubah karena sayang, laki-laki males berubah karena merasa nyaman dan takut kehilangan jati diri. Sekarang pertanyaannya, bisa nggak sih dua pihak ini ketemu di tengah? Mungkin bisa. 1. Komunikasi yang jelas dan nggak menyalahkan. Daripada bilang ke prianya, kamu tuh norak deh bajunya, mending lu coba buat cewek-cewek sekarang lu bilang, sayang, kamu pasti keren banget deh kalau pakai warna ini. Komunikasi yang enak bikin laki-laki tuh ngerasa didukung, bukan dihakimi. Yang kedua, ubah pelan-pelan, bukan maksa total. Jangan berharap deh, cowok tuh biasanya pakai sendal jepit langsung suka pakai sepatu kulit. Mulai dari hal kecil dulu, kayak misalkan potongan rambut, jaket baru, atau cara bawa diri. Kalau cowok udah ngerasa ini proses, bukan paksaan, dia bakal lebih terbuka untuk melakukannya. Tuh. Yang ketiga, validasi dan apresiasi. Begitu pasangan lu mulai berubah, sekecil apapun tolong hargai. Itu bisa jadi motivasi besar buat kita sebagai laki-laki. Yang keempat, cowok juga perlu belajar kompromi. Nah, kalau pasangan lu udah mulai sayang sama lu dan mau lu jadi versi terbaiknya, itu berkah, bukan beban. Nggak harus jadi model majalah, minimal kasih effort, karena hubungan yang sehat itu bukan cuma nerima, tapi juga usaha, gengs. Itu. Jadi, intinya, perempuan ingin laki-laki berubah bukan karena nggak sayang, gengs, tapi justru
karena sayang dan punya visi. Sementara laki-laki itu males berubah karena pengen diterima apa adanya dan takut kehilangan diri sendiri atau kehilangan jati dirinya. Emang dua-duanya sih valid, tapi di antara valid dan ngotot, ada yang namanya kompromi. Gaya bisa berubah, tapi sayang yang tulus harus tetap jadi fondasinya. Mungkin sampai di sini dulu obrolan kita hari ini. Dan kalau lu emang punya pengalaman soal ini, baik lu cowok yang malas berubah atau cewek yang capek ngajakin pasangannya tampil lebih oke, boleh banget di-share di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga buat subscribe, like, komen, dan share channel ini kalau menurut lo relate. Sampai ketemu di episode Talk selanjutnya dan reaction selanjutnya. Bye-bye.